Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di pertemuan keempat untuk mata kuliah korespondensi bisnis. Malam hari ini saya akan melanjutkan pokok bahasan selanjutnya, yaitu di pertemuan keempat mengenai surat pemberitahuan dan surat undangan. Nah, pada pertemuan kali ini kita nanti akan praktek untuk membuat surat pemberitahuan dan surat undangan. Untuk sebelumnya nanti akan saya jelaskan dulu apakah itu pengertian surat pemberitahuan dan surat undangan. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai bentuk-bentuk surat, kemudian bagian-bagian surat, pengelompokan surat, pengertian surat, bagaimana membuat surat yang baik dan benar, dan sebagainya. Malam hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana pembuatan surat. Nah, surat pemberitahuan, apakah itu surat pemberitahuan? Surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan untuk menyampaikan berita atau informasi tentang suatu hal atau kegiatan yang dianggap penting baik kepada perusahaan ataupun rekanan bisnis. Jadi surat pemberitahuan intinya yaitu untuk menyampaikan informasi atau berita mengenai peristiwa, kejadian, ataupun informasi yang ingin disampaikan kepada pihak lain, khususnya kepada rekanan bisnis. Ciri-ciri dari surat pemberitahuan yaitu yang pertama, memberitahukan informasi tertentu. Jadi di dalamnya itu berisi mengenai informasi, kemudian yang dibuat menggunakan bahasa yang baku. Jadi bahasanya itu baku ya, bukan bahasa yang informal, bukan bahasa yang tidak baku, tetapi bahasa baku dan formal. Kemudian kalimatnya teratur yang bersifat resmi. Jadi kalimatnya itu teratur dan bersifat resmi. Surat pemberitahuan juga dapat dipakai untuk memberitahu sesuatu, misalnya ada perubahan nomor telepon, pindah alamat kantor, pembukaan cabang baru kantor, ataupun perubahan harga dan keperluan lainnya. Jadi misalkan suatu perusahaan itu berubah nomor teleponnya, maka harus memberitahukan kepada rekan bisnisnya bahwa nomor teleponnya itu berubah, yaitu dengan menggunakan surat pemberitahuan ataupun pindah alamat kantor, atau membuka cabang perusahaan baru lagi di kota lain ataupun masih di kota yang sama. Nah, perusahaan itu bisa menggunakan surat pemberitahuan untuk menyampaikan informasi kepada perusahaan lain ataupun ke rekan bisnisnya. Kemudian isi surat pemberitahuan itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian pembuka, yaitu berisi bagian pengantar atau pendahuluan yang berisi masalah pokok surat. Sama seperti kemarin saya menjelaskan mengenai bagian-bagian surat. Nah, di bagian surat itu ada paragraf pembuka. Nah, paragraf pembuka itu yang disebut dengan bagian pembukanya. Jadi sebagai pengantar, pendahuluan yang berisi masalah pokok dari isi suratnya. Kemudian bagian isi yaitu bagian yang berisi rincian, uraian keterangan, ataupun penjelasan dari permasalahan pokok yang hendak diberitahukan kepada si penerima surat. Jadi di pembuka jadi sudah disinggung mengenai pokok suratnya, dan di bagian isi nanti dijelaskan permasalahan sedetailnya kepada si penerima surat. Kemudian yang ketiga yaitu bagian penutup, yaitu bagian yang isinya harapan agar si penerima surat memaklumi hal yang disampaikan, dan apabila diperlukan si pengirim surat dapat meminta respon dan tanggapan dari penerima surat. Nah, bagian penutup sama seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, apa saja isi di paragraf penutup. Biasanya yaitu ucapan terima kasih atau pemaklum hal yang disampaikan. Nah, apabila memang diperlukan maka diminta untuk mengirimkan tanggapan atau respon dari surat yang diberikan. Nah, contohnya adalah surat pemberitahuan
Nah, di sini ada contoh surat pemberitahuan dari PT OK Food. Nah, di sini ada nomor, lampiran, hal. Nah, ini langsung ditujukan kepada distributor mie OK di seluruh Indonesia. Dengan hormat, ini adalah salam pembuka. Kemudian masuk ke paragraf pembuka atau awalan dari surat, sehubungan dengan meningkatnya harga tepung terigu sebesar 15% sejak 15 Desember 2015, biaya produksi kami jadi membengkak. Oleh karena itu, dengan amat terpaksa kami memutuskan untuk menyesuaikan harga jual mie OK. Nah, di sini sudah ketahuan bahwa ada pemberitahuan mengenai penyesuaian harga. Nah, kemudian masuk ke isinya. Isinya adalah rincian penyesuaian harga tersebut adalah sebagai berikut. Di sini dibuat tabel jenis minyak apa, harganya berapa, harga yang lama, kemudian harga penyesuaian yang baru. Kemudian rabat untuk distributor sebesar 10% per bungkus. Kenaikan ini berlaku mulai tanggal 31 Januari 2016 untuk para distributor yang memesan produk mie OK sebelum tanggal tersebut masih diberlakukan harga yang lama. Jadi di sini ada pemberitahuan bahwa untuk pemesanan sebelum tanggal tersebut maka harganya masih sama. Nah, masuk ke paragraf penutup. Demikian, apabila masih ada hal yang kurang jelas, silakan menghubungi bagian pelayanan pelanggan kami pada nomor ataupun email di customerservice@mioki.com. Nah, di sini di paragraf penutup itu diperlukan tanggapan. Apabila ada yang perlu ditanyakan, bisa menghubungi nomor yang telah dicantumkan di paragraf penutup. Kemudian hormat kami, Agung Setiadi, manajer. Nah, untuk nanti ditanda tangan, nanti silahkan dikasih tanda tangan ya. Kemudian ada tembusan, 1 direktur, kemudian arsip, kemudian inisial. Inisial adalah nama si pengetik surat tersebut. Nah, nanti juga ada soal praktek dan soal untuk tugasnya yang harus dikerjakan untuk surat pemberitahuan. Nah, selanjutnya saya jelaskan dulu mengenai surat undangan. Nah, surat undangan, apakah itu surat undangan? Surat undangan merupakan suatu penghormatan kepada orang yang diundang. Bentuk dan susunan surat undangan hendaknya disusun semenarik mungkin, jelas isinya, dan dikirimkan tepat waktu, agar yang diundang itu dapat mempersiapkan untuk memenuhi undangan tersebut. Nah, pasti kalian sudah sering sekali atau sering membaca surat undangan, entah itu undangan rapat, entah itu undangan pernikahan, entah undangan acara apapun itu. Nah, di dalam surat undangan pasti isinya adalah mengundang seseorang untuk menghadiri suatu acara. Nah, biasanya surat undangan itu harus dikirimkan sebelum acara itu dimulai atau sebelum hari dan tanggal acara itu dimulai. Jangan sampai kita mengirimkan surat undangan itu setelah tanggal dilaksanakannya ataupun pada saat hari dilaksanakannya. Kenapa? Karena orang yang diundang itu perlu mempersiapkan apa yang dibutuhkan ketika menghadiri undangan tersebut. Nah, karena kan kita tidak tahu nih keperluan orang, misalkan untuk menghadiri acara rapat dengan dress code tertentu, dengan dress code baju hitam putih misalkan, maka orang yang diundang harus perlu mempersiapkan dress code untuk menghadiri acara tersebut. Kemudian jenis undangan. Jenis undangan yang pertama adalah undangan resmi. Biasanya dipakai untuk keperluan yang bersifat resmi. Misalnya adalah undangan rapat
undangan pelantikan jabatan, dan sebagainya. Nah, undangan resmi dikeluarkan oleh lembaga yang resmi, misalkan oleh perusahaan atau lembaga pemerintahan atau instansi tertentu. Nah, biasanya ada kop, surat, ada stempel, dan tanda tangan. Kemudian undangan setengah resmi dipakai untuk keperluan setengah resmi atau setengah formal. Jadi undangan setengah resmi biasanya dikeluarkan oleh keluarga ataupun oleh perkumpulan keluarga. Contohnya undangan rapat keluarga dan undangan syukuran. Bisa saja syukuran khitan, syukuran pernikahan, ataupun acara-acara keluarga lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu undangan tidak resmi atau undangan yang bersifat pribadi, dibuat oleh orangan untuk keperluan dirinya sendiri. Contohnya adalah undangan ulang tahun. Nah, yang akan kita buat ini adalah undangan yang bersifat resmi dengan memakai kop surat. Nah, contoh penutup dari surat undangan biasanya adalah yang pertama, kami sangat mengharap kehadiran Bapak, Ibu, atau Saudara. Nah, jangan lupa untuk setiap penulisan sapaan di dalam surat harus menggunakan huruf kapital di awal kata ya. Bapak itu B-nya harus besar, Ibu I-nya harus besar, Saudara S-nya harus besar. Dan jangan lupa di setiap memulai kalimat itu harus menggunakan huruf kapital. Yang kedua adalah kehadiran Anda merupakan kebahagiaan bagi kami, atau kami menunggu kedatangan Anda, ataupun atas perhatian Anda kami mengucapkan terima kasih. Nah, ini tergantung dari isi undangan yang kita pakai atau kita gunakan itu seperti apa, nanti bisa menyesuaikan bagaimana kita menulis kalimat penutup dari surat undangan. Nah, contohnya adalah surat undangan. Nah, seperti ini. Di sini ada yang pertama adalah surat undangan untuk rapat. Nah, jangan lupa nanti dibuat kop suratnya dulu, dibuat di dalam headernya. Kemudian yang kedua adalah tanggal dan kota dari kapan surat itu dibuat. Jadi disesuaikan dengan tanggal masing-masing ya. Kemudian nomor undangan, nomor suratnya, nomor surat dibuat sesuaikan dengan penomoran surat masing-masing. Kemudian di sini adalah ada tujuannya adalah yang terhormat titik Bapak Aditya Warman, SH tanpa titik ya. Kemudian siapa? Pimpinan PT Sejahtera Mandiri Jalan Wahid Hasim 3 Jakarta. Kemudian dengan hormat di sini ada salam pembuka. Kemudian masuk ke paragraf pembuka, sehubungan dengan kenaikan harga bahan baku produksi yang mempengaruhi harga jual produk. Bersama ini kami mengundang Bapak atau Ibu untuk hadir pada rapat sosialisasi kenaikan harga jual produk yang akan diselenggarakan pada titik 2 hari Senin tanggal 10 Januari 2013, waktunya 00 sampai 11.00 WIB waktu Indonesia Barat. Tempatnya ditulis ruang rapat 102B. Acaranya adalah sosialisasi kenaikan harga jual produk. Nah, demikian atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara, kami ucapkan terima kasih. Nah, di penutup ini juga kita bisa ganti. Misalkan kami sangat mengharap kehadiran Bapak atau Ibu, Saudara di acara rapat tersebut di atas, atau kami sangat menunggu kehadiran Bapak, Ibu, Saudara di acara rapat tersebut. Nah, jadi ini bukan baku ya, bukan harus seperti ini, tetapi nanti silahkan bisa kalian kreasikan sendiri bagaimana penulisan surat undangan ataupun surat pemberitahuan yang disesuaikan dengan kasus masing-masing dari case surat undangan ataupun surat pemberitahuan, karena nanti setiap orang pasti perusahaannya itu berbeda dan pasti penulisan kalimatnya juga berbeda. Jadi nanti apabila surat undangannya itu
kata-katanya sama persis, sudah saya bisa pastikan bahwa itu adalah kalian tinggal kopas punya teman ya, ataupun kalian tidak membuat sendiri. Nah, jadi nanti bisa saya nilai bagaimana kalian membuat surat-surat yang dipraktekkan nanti. Pasti ada perbedaannya, entah itu di paragraf pembuka, entah itu di paragraf isi, ataupun di paragraf penutup. Nah, di sini nanti ada case-nya. Yang pertama adalah ada latihan praktek yang harus kalian kerjakan. Untuk latihan praktek itu dikumpulkan 1 kali 24 jam sesudah mata kuliah ini. Jadi bisa dikumpulkan pada hari Rabu maksimal di jam 12 malam untuk latihan praktek. Kemudian untuk soal take home, berarti ini adalah soal yang harus kalian kerjakan selain soal praktek, karena kalau praktek itu beda dengan tugas. Kalau praktek itu adalah praktek yang harus kalian langsung kerjakan setelah menerima materi. Tapi kalau soal take home itu bisa kalian kerjakan sesudah kalian menerima perkuliahan. Saya beri waktu selama 1 minggu untuk soal take home, tetapi untuk soal praktek saya berikan waktu selama 24 jam, karena nanti ini penilaiannya berbeda. Jadi ada materi, bisa langsung nanti kalian praktekkan. Untuk soal latihan praktek yang pertama, pada tanggal 10 Februari 2019, nah ini saya ganti 2021 ya, saya sesuaikan dengan tahun sekarang. Pada tanggal 10 Februari 2021, pimpinan Anda memerintahkan kepada Anda untuk membuat surat pemberitahuan kepada rekan bisnisnya PT Surya Cipta Indah Gemilang yang beralamat di Jalan Singamangaraja nomor 98, Jakarta Pusat, bahwa perusahaan Anda akan membuka kantor cabang baru di Bandung, yaitu kantor cabang barunya yaitu di Jalan Insinyur Soekarno nomor 88 Bandung. Nah, buatlah surat pemberitahuan tentang hal tersebut di atas. Untuk melengkapi surat di atas, dapat Anda lengkapi sendiri dengan menambahkan data yang diperlukan. Jadi kemarin kalian sudah memiliki 2 perusahaan. Nah, silakan menggunakan salah satu saja perusahaan dan gunakan kop suratnya untuk menulis surat kepada PT Surya Cipta Indah Gemilang bahwa perusahaanmu itu akan membuka cabang kantor baru di Bandung. Misalkan perusahaan yang kalian buat adalah PT Mawar Sentosa. Nah, PT Mawar Sentosa ini membuat surat kepada PT Surya Cipta Indah Gemilang yang isinya adalah mengenai pembukaan cabang baru perusahaan kalian masing-masing. Nah, tapi untuk tujuannya sudah ditentukan, yaitu kepada PT Surya Indah Gemilang. Nah, yang lainnya silakan dikreasikan sendiri dari nama kota sampai penutup. Nah, jadi bisa dikreasikan sendiri ya. Dari mulai nama kota tadi, kemudian penomoran surat sampai dengan tanda tangan dan nama dari direkturnya. Nama direkturnya pasti sudah tercantum di company profile. Silakan menggunakan nama pimpinan itu sesuai dengan company profile yang sudah kalian buat masing-masing. Kemudian yang kedua, pada tanggal 1 Maret 2021 Anda diperintahkan oleh pimpinan Anda untuk membuat surat undangan kepada seluruh kepala bagian atau manajer untuk menghadiri rapat kerja pada tanggal 13 Maret 2021 yang bertempat di Hotel Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Nah, berarti nanti dari perusahaanmu itu membuat surat undangan kepada semua kepala bagian atau manajer di perusahaan kalian masing-masing untuk menghadiri rapat kerja pada tanggal 13 Maret 2021. Nah, buatlah surat undangan, tambahkan data yang diperlukan dengan mengarang sendiri kelengkapan surat yang lain. Jadi ditambahkan sendiri kelengkapan surat yang lain dari bagian surat, dari mulai nama kota sampai dengan bagian surat yang paling
akhir. Nanti silahkan dikreasikan sendiri dan dibuat surat semenarik mungkin. Nah, untuk contoh suratnya nanti juga saya akan kirimkan di Microsoft Teams, dan PowerPoint ini bisa digunakan sebagai acuan kalian untuk membuat soal praktek. Nah, jadi ada 2 soal praktek yang nanti harus kalian kirimkan sesudah kalian menerima materi ini. Kemudian ada juga soal take home. Ada 2 soal take home yang nanti harus kalian kerjakan. Yang pertama, perusahaan Anda ingin memberitahukan kepada rekan bisnisnya, Bapak Setiawan, tentang piutang barang sebesar 100.245.000. Apabila tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 bulan, maka akan diadakan proses hukum. Buatlah surat pemberitahuan tentang berita tersebut di atas. Untuk melengkapi surat di atas, dapat Anda lengkapi sendiri dengan menambahkan data yang diperlukan. Nah, soal take home yang kedua, ini adalah kalian diminta untuk membuat surat undangan kepada konsumen perusahaan kalian masing-masing untuk menghadiri ulang tahun perusahaan pada tanggal 14 Februari 2021 pada pukul 19 bertepat di Hotel Ibis Surabaya. Buatlah surat undangan tersebut. Untuk melengkapi surat di atas, silakan Anda tambahkan data yang diperlukan. Nah, nanti silahkan dibuat untuk tugasnya, yaitu pertama membuat surat pemberitahuan dan yang kedua adalah membuat surat undangan. Nah, nanti silahkan dikirim via email ya, dan dikirimkan secara resmi kepada rekan bisnisnya. Jadi nanti silahkan dikirim ke email saya di korespondensibisnis@gmail.com, tetapi seolah-olah kalian mengirim surat ke rekanan perusahaan kalian masing-masing. Saya akan mengajarkan bagaimana membuat tanda tangan atau signature pada email. Nah, maksudnya signature atau tanda tangan di dalam email adalah ketika kita menulis surat, otomatis akan keluar seperti ini. Ini adalah otomatis, misalkan ini saya close, kemudian saya buka. Nah, dia akan selalu ada best regards, Frediana Ika Stanti, Lecturer of Polytechnic NSC Surabaya. Nah, di sini nanti akan ada nama dari masing-masing. Nah, nanti silahkan diisi dengan nama kalian masing-masing. Misalkan Uswatun Hasanah. Kemudian jabatannya apa? Posisikan diri kalian sebagai sekretaris ataupun admin di perusahaan yang telah kalian buat kemarin di company profile. Satu perusahaan saja, misalkan sekretaris of PT Indofood Tbk atau administration at PT siapa, terserah PT apa, terserah, disesuaikan dengan nama perusahaan kalian masing-masing. Kemudian nomor telepon, kalau ada cantumkan websitenya dan dikasihkan dengan logo. Nah, seperti ini bagaimana cara membuatnya, yaitu kita cari menu setting seperti ini, kita klik, kemudian see all setting. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, nanti silahkan pilih yang paling bawah, itu nanti ada signature. Nah, signature nanti silahkan diisi di sini, create new. Ini karena sudah ada ya, nanti tinggal ditulis saja apa yang hendak ditulis. Misalkan di sini saya tulis best regards. Nah, ini bisa kalian sesuaikan masing-masing, atau misalkan hormat kami ataupun tulisan yang lainnya. Tapi biasanya memang menggunakan best regards, kemudian koma, kemudian kalian isi nama kalian masing-masing di sini. Kemudian nanti jangan lupa untuk mengupload logonya. Nah, logo nanti kalian ukurannya jangan terlalu besar, karena nanti kalau terlalu besar maka ini gambarnya juga akan besar. Nah, usahakan cari yang pixelnya itu jangan yang terlalu besar, yang kecil saja. Nah, nanti tinggal diupload di sini, insert image, ingin di-upload atau ingin dimasukkan dari
file kalian masing-masing, nanti silakan diupload logonya. Nah, jadi nanti buatnya di signature ya. Ingat di signature, kemudian dituliskan namanya, nama kalian masing-masing, jabatannya apa di perusahaan itu, kemudian logo dari perusahaannya. Nah, kemudian nanti di sini ada signature defaults. Nah, di sini for new email silakan ditulis yang my signature. Kemudian on replay atau forward use silakan ditulis dengan juga my signature. Nah, kalau ini no signature maka nanti tidak ada tanda tangan seperti ini ya, tidak ada signature yang akan mengikuti. Maka ini harus my signature. Nah, kalau sudah silakan ditarik ke bawah dan di save change. Berarti menyimpan perubahan. Maka nanti ketika kalian akan menulis email, maka ini akan mengikuti. Nah, nanti silahkan ditulis penerimanya siapa. Jika kalian mengirim surat korespondensi ya, misalkan kalian kirim ke saya, tapi seolah-olah kalian mengirim ke perusahaan. Subjeknya apa? Di sini nanti silahkan ditulis, misalkan subjeknya surat pemberitahuan PT masing-masing ya, PT apa. Kemudian kita masuk ke dalam isi. Nah, di dalam isi juga harus menggunakan bahasa yang formal. Jadi seolah-olah kalian mengirim surat, real surat atau surat beneran kepada perusahaan yang hendak dituju. Misalkan kita tulis di sini, selamat pagi, berikut saya kirimkan apa, atau terserah mau nanti dikreasikan dengan kata kalian masing-masing. Surat pemberitahuan mengenai pindah kantor perusahaan. Misalkan seperti ini. Kemudian jangan lupa terima kasih ya, harus ada ucapan. Terserah mau pakai kata-kata apa atau pakai kata yang ditambahkan lagi sesuai dengan kreasi kalian masing-masing ketika kalian menyusun kalimat di dalam email, tapi harus menggunakan bahasa yang baku. Nah, seperti itu. Jadi silahkan dibuat dulu kop suratnya, emang harus ada, buat salah satu dulu kop suratnya, kemudian baru membuat surat pemberitahuan dan surat undangan. Di case soalnya ada di PowerPoint, kemudian nanti membuat signature atau tanda tangan di dalam email. Nah, caranya seperti yang tadi saya contohkan. Nah, demikian pertemuan keempat untuk mata kuliah korespondensi bisnis pada malam hari ini. Saya cukupkan sekian. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.